Assalamualaikum guys, kembali lagi di Dedung guys. Sekarang kita bertamu dengan umpan marus guys. Jadi bila kalian yang belum tahu siapa itu umpan marus, ini dia ownernya guys, Bang Mail. Oke, salam kenal buat sahabat marus. Gimana Bang Mail, sehat? Alhamdulillah. Makasih Om Dedung udah sampai di sini nih. Main-main ke markas marus. Jadi sekarang kita akan ngobrol santai ya guys dengan Bang Mail. Dia bagi kalian yang belum tahu ini adalah umpan marus guys. Jadi kalian bisa lihat di YouTube-nya. YouTube-nya apa Bang? YouTube-nya mancing terus TRU Triple Z. Nah, jadi bagi kalian yang mau melihat umpannya, wah udah nggak diragukan lagi guys. Pokoknya Bang Mail ini sering masuk di lomba guys. Jadi kita langsung aja, kita tanpa basa-basi, kita tanya langsung tentang produknya guys. Bang Mail, jadi Bang Mail itu punya produk apa nih Bang Mail? Kebetulan kita punya produk pertama kita di awal ini nih Om Dedung nih. Apa itu? Ini marus jagur. Marus jagur ini marus jagung gurih. Ini yang pertama kali kita buat, ini yang pertama. Oh, jadi ini pertama banget bikin umpan nih? Iya, pertama banget bikin umpan, kita launching yang ini nih. Ini kita bikin sengaja ini untuk dominan ikan-ikan kasar nih, ikan-ikan kasar. Contohnya 1 kilo 2, 3 gitu kan. Nah ini lebih enak nih. Ini juga cuma campurannya itu kuning telur asin. Kuning telur asin aja, terus juga pengerasnya tabur lah, cuma ditabur seenaknya aja di tangan ya. Tinggal ya sesuai selera aja lah, enaknya semana. Terus kroto udah tinggal dipakai aja. Nah sama nih kalau yang ini tandemannya nih esen ini nih Om Dedung nih. Oh gitu, ada esennya juga ya? Esennya. Oh iya. Jadi ini buat support di umpan ini ya. Jadi emang sengaja saya bikin ini buat apa? Buat inilah, buat menunjang nih umpan ini gitu kan. Nah ini ada kopi noir nih, kopi noir sama strawberry. Oh Nah, gitu. kalau kopi noir ini nih saya bikin emang buat ikan rame nih, lebih enak nih, ikan rame lebih enak banget nih pakai kopi noir. Nah kalau misalkan mau di mix, umpamanya nih kayak di empang nih, di lapak kita masuk babon nih, kita lagi pakai kopi noir, terus babonnya yang kurang makan gitu. Nah kita pakai ini. Oh itu pakai apa tuh? Strawberry nih, Oh strawberry mix nih. Nah, jadi ada dua kemungkinan, babon makan pakai ini. Ini khusus buat ikan-ikan gede nih. Enak lah pokoknya pakai ini, klop gitu udah masuk gitu. Biasanya kalau pakai esen ini takarannya berapa tetes tuh? Kalau buat satu bungkus umpan biasanya tuh saya minimal tuh 15 minimal. Cuma saya pernah sampai pakai itu di 60 tetes. Enggak overdosis tuh dia? Enggak overdosis. Tapi itu memang waktu itu ikannya kecil-kecil, ikan-ikan sprint. Jadi makanya saya pakai 60 tetes nih kopi noir. Cuma di kopi noir ini dia itu mengeluarkan amis gurih. Amis gurih. Beda sama strawberry. Kalau strawberry ini saya bikin amis wangi. Oh gitu ya, beda berarti ya? Iya. Jadi memang kalau kita buat nyari totalan lebih enak pakai kopi noir. Oh gitu. Jadi kalau buat kita main total gitu ya? Iya, buat main total pakai kopi noir. Cuma ya ikan-ikan ukuran-ukuran gede lah gitu, 1 kilo 2, 1 kilo 3 itu lebih enak gitu. Ini yang pertama nih. Sama udah nggak produksi lagi yang ini tadi? Masih produksi yang ini. Jadi untuk sekarang ini kita ada 2 varian umpannya. Ini sama yang terbaru ini. Oh, ini yang launching kemarin nih ya. Ini yang eksklusif ya? Eksklusif. Ini spesial amis gurih. Amis gurih itu. Kalau ini kan cuma gurih aja. Gurih. Nah, disodoknya untuk amisnya ya pakai esen ini gitu. Jadi makanya klop umpan kita bikin gurih,
amisnya kita pakai ini. Nah ini kelebihannya nih untuk strawberry, makin lama makin amis. Makin enak nih, makin lama makin amis. Berarti umpan jadi enak. Pemakaian esen itu 15 lah untuk awal start. Awal 15 minimal. Kalau saya sih biasanya ngaduk 2 umpan nih biasanya nih 2 umpan. Saya bagi 2. Ini saya tembak langsung 30 kalau saya gitu. Saya tembak 30 tetes. Jadi 2 umpan itu racikan untuk di luarnya apa tuh biasanya? Cuma kuning telur asin doang. Kuning telur asin. Kuning telur asin doang. Kuning telur asinnya berapa? 1. Kalau mau enak sih 2. Jadi perbandingannya tuh 1 bungkus 1 telur asin. Kuning-kuningnya aja. 1 bungkus 1 telur asin lah. Iya. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai 2 ya lebih enak ya 2 kuning telur asin lebih enak. Tinggal pengerasnya aja ya, gitu ya. Kita pengeras mas tambahin selera. Iya. Biasanya kalau saya tergantung namanya. Kalau krotonya diperasnya masih basah kan kadang masih lengket gitu. Jadi ditaburin aja langsung gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tambahkan sambal gitu misalnya. Oh bisa, gitu. bisa. Jadi kemauannya aja gitu. Karena kan kalau saya pakai kuning telur asin kan karena di kuning telur asin itu 1 butir itu kan proteinnya 2,5%. Itu udah mutlak ya gitu. Udah memang teorinya gitu. Oh jadi kalau pakai sambal itu selera lah gitu. Selera. Mancing lah ya. Iya, selera lah gitu. Terus juga untuk pengumpulnya biasa kita pakai ini. Oh ada nih? Ada nih. Bang Ayam bikin juga nih ya? Iya, kita bikin juga nih pengumpulnya ini dengan aroma amis gurih juga sih. Kita pakai tepung udang di sini. Kita pakai tepung udang, ya tepung mie, sama bahan-bahan lainnya lah. Ini berapa gram nih guys Bang Ayam? Ini 200 gram. Ini 200 gram ya? 200 gram. Oh, ini kalau di toko pancing kira-kira berapa nih? Kalau di itu kita jual 15.000. 15.000 ya? 200 gram. Ini guys tuh ada jam 200 gram. Jam supnya. Nah kalau untuk umpannya yang Marus Jagur ini 20.000. Satu bendul ini 20.000. Beratnya 100 gram. 100 gram beratnya. Jadi kalau buat main-main galapung ya 1 cukup lah gitu. Cukup ya. Cukup lah. Kalau buat main-main trek-trek pendek cukup lah 1 bungkus. Dengan kroto seikhlasnya lah. Mau 10.000 kayak gitu kan. Jadi nggak jaminan lah kalau tau banyak itu juga nggak jaminan kecuali memang lombanya lomba ya tiket-tiket sultan lah itu baru kita main krotonya banyak lah gitu kan. Kalau buat main-main BPJS-an mah ya 10.000 aja asal ada aja gitu. Jadi ini umpan bisa dipakai buat harian juga ya? Harian bisa. Karena memang di awal itu saya ngerisetnya itu memang dari empang harian. Mancing harian kok susah banget nih kan, susah banget nih empang harian. Ya udah saya pelajarin terus kan, saya pelajarin terus lama-lama kok enak nih kan umpan enak. Nah cuma begitu enak ya saya mau produksi nih kan, saya mau produksi. Cuma kan beda perhitungan bikin di 1 porsi sama bikin banyak kan beda. Nah udah saya hitung-hitung lagi ya alhamdulillah gitu kan sampai sekarang bisa diproduksi, bisa dijual ke pasaran gitu kan untuk teman-teman lah gitu. Berarti kalau untuk wilayah Jakarta Timur tuh udah banyak toko-toko pancing. Wah udah banyak, udah hampir seluruh toko timur tuh ada, alhamdulillah. Biasanya yang paling banyak itu di toko mana tuh kalau di daerah-daerah sini? Oh daerah sini di daerah Duren Sawit, toko Anugerah Pancing tuh Pak Aep. Nah itu wah laris manis dari situ. Iya, alhamdulillah tuh. Karena memang pemancingan timur sini tuh rata-rata ya ikan-ikan siramannya itu ikan-ikan besar gitu kan, 1,2 kilo, 1,3 kilo. Dan juga lebih rata-ratanya juga ya pemancing sabar lah gitu kan. Jadi lempar udah taruh gitu, lempar taruh, tapi begitu ikan udah masuk ya udah nggak sempat ngopi, nggak sempat rokok lah gitu. Nah kemarin yang launching itu mana tuh Bang? Nah yang kemarin launching tuh yang ini. Itu yang eksklusif tuh ya? Ini eksklusif, harus eksklusif. Ini sama terbuat dari jagung juga, bahan dasar jagung, cuma beda di amisan. Oh, amisannya beda. Amisannya lebih banyak. Makanya ini spesial edisi lah, spesial amis gurih di sini. Kalau ini
beratnya nih cuma 85 gram. Oh, 85 gram. 85 gram. Nah, itu kalau dijual di toko pancing berapa tuh kira-kira? Sama ini 20.000 juga. Oh, 20.000 juga. Cuma beda beratnya aja. 85 gram. Dan itu juga pemakaian di luarnya nggak sama ya, pakai telur asin juga. Gitu. Oh enggak, kalau eksklusif beda. Oh beda, eksklusif beda beda. settingannya. Kalau eksklusif itu settingannya itu pakai kinoynya langsung di awal. Oh, pakai air. tepung mie ya, tepung mie ya. Tepung mie lah. Kalau tepung mie itu, kalau kita mau pakai tepung mie itu kira-kira 40 gram. 40 gram lah. Kalau mau bikin pengeras sendiri itu sekitar 40 gram. Oh, berarti langsung aja ya, umpan, langsung dikasih pengeras, langsung berangkat mancing gitu ya? Iya, tapi kalau eksklusif ini kan mungkin pengolahannya berbeda kan. Jadi pengolahannya itu dari kino itu per satu bungkus itu kita taruh di baskom lah gitu kan. Kita kasih air, kita aduk tuh sampai pulen. Biasa kinonya berapa bungkus tuh? Itu perbandingannya 1:1. Oh, jadi umpan satu kinoy, satu atau umpan. golden fish gitu ya. ya? Golden fish lah gitu kan. Sama satu umpan. Satu umpan. Nah itu kinonya kita bikin pulen lah gitu. Kita bikin pulen, kita kasih deho. Oh, kasih deho. Dehonya ya sedikit aja lah, 1 sendok makan lah, dikit aja kan, buat ngilangin apaknya dari kinonya itu gitu kan. Bisa sambal atau bisa deho sambal ya? bisa, deho bisa gitu. Jadi atau amisan yang lain lah gitu. ya bisa juga sih. Jadi itu diaduk udah rata, baru kita campuran umpan 1 bungkus. Jadi tanpa telur asin lagi berarti. Tanpa ya? telur asin. Jadi bedanya yang eksklusif sama yang reguler ya? Ya, bedanya di situ. Cuma ini emang peruntukannya nih buat ikan-ikan ya ukuran sekilo 5, 6, 7 lah gitu. Itu lebih enak lah di sini. Jadi ikan ramenya lebih banyak lah gitu. Ya, lebih banyak lah ikan ramenya nih, lebih enak. Kalau misalkan mau buat ikan-ikan sekilo 2, sekilo 3 bisa juga. Cuma kinonya jadi 2, kita kendorin tuh. Jadi kurangin amisnya ya. Amisnya kita kendorin, kita kurangin, itu bisa juga. Cuma kan repot lah gitu kan. Jadi konsumen kita nih udah pilih ini aja langsung gitu. Kalau mau misalkan saya mau main di Empang ini nih gitu kan, di situ ikannya gede-gede kan, pasti mereka pilihnya ini reguler pasti itu. Nah kalau buat main tiket-tiket yang lumayan lah, ikannya di atas 2 kintal gitu kan, pasti mereka pilihnya ini, pilihnya yang spesial amisnya, yang eksklusifnya ini. Eksklusif ya. Nah udah itu di sini kita punya disupport sama esennya juga. Oh ada esen itunya juga, Esen juga. Iya. Jadi waktu awal kita bikin ini, kita bikin esennya. Oh gitu. Saat kita keluarin launching yang eksklusif nih, kita keluarin lagi esennya. Oh jadi esennya yang pakai yang mana kalau eksklusif itu? Yang eksklusif tuh pakai ini nih. Oh itu apa ini? Salak pisbon. Oh salak pisbon. Salak pisang Ambon. Nah ini sama anggur geranium. Oh ada 2 ya? Ada 2. Jadi ini 2, ini 2 gitu. Tapi ini satu doang dipakai atau dua-duanya dipakai? Tinggal pilih aja. Oh gitu ya? Lebih suka yang ini atau yang ini gitu. Nah itu untuk pemakaiannya itu berapa tetes juga kalau untuk di eksklusif? Kalau eksklusif, kalau buat salak fishbone ini biasanya saya 1 bungkus itu pakainya 20 tetes. Tetap banyak gitu ya? Tetap banyak. Beda sama anggur geranium nih. Kalau anggur geranium memang saya bikin itu agak keras. Oh gitu. Jadi emang waktu awal itu peruntukannya tuh sebenarnya saya bikin esen anggur geranium itu buat galapung, buat babonan. Ya, karena ikan babonnya udah ada di sini. Iya, udah ada, makanya kita bikin agak keras. Nah ini pemakaiannya ini tuh 1 bungkus, ya paling cuma 4 tetes. Oh 4 tetes doang dia? 4 tetes. Oh berarti lebih irit ya? Lebih irit. Karena esen keras nih. Iya. Makanya di sini karena ini bahannya juga berbeda ya, makanya kita jual harga segini tuh 100.000, 15 mili. Oh itu 15 mili? 15 mili 100.000. Beda sama Opinel Strawberry, 15 milinya itu 50.000. Oh jadi lebih murahan ini lebih ya? murah itu. Emang beda dari bahan, dari kualitas juga beda gitu. Begitu. Cuma kalau untuk reguler kita pakai esen ini ya agak kurang gitu, agak kurang masuk karena ini bukan amis. Esen ini bukan amis. Karena amisnya itu kita udah dapat dari umpan. Oh, gitu. Jadi ini kita main wangi. Nah, makanya babonan enak gitu. Ikan rame enak karena emang dasar umpan ini udah amis. Beda sama reguler nih.
Kalau reguler ini kan cuma gurih, amisnya cuma sedikit, makanya amisnya itu ngambil dari esen. Itu bedanya. Jadi sih. ada tandemannya ya. Ya. Kalau reguler esennya ini, kalau eksklusif Iya. esennya itu ya. Jadi kan kita kan sebagai owner umpan, ya kita tahu dong, maksudnya umpan kita tuh kekurangannya di apa nih. Makanya ketika saya bikin umpan itu, ya saya tesnya itu di kolam. Makanya kan di belakang rumah ini kan kita punya kolam ikan kan. Oh, kolam gitu. ikan emas tuh. Jadi kita lihat gitu. Apa namanya, agresifnya dia tuh kayak apa nih kan, umpannya juga kayak gimana teksturnya, kekurangannya apa gitu. Nah, mulai dari situ udah kita coba, baru kita ke empang-empang nih, empang sini gimana, empang sini gimana, empang sini gimana, baru kita tahu kekurangannya. Oh, umpan saya ini terlalu amis kalau untuk murni gitu kan, berarti ya kekurangannya di wanginya gitu kalau buat ngejar babon gitu. Karena kan memang kalau umpan terlalu amis juga ikan juga kurang kan. Iya. Karena proteinnya lebih tinggi. Ya kalau setahu saya gitu kan, kalau umpan ikan itu ya untuk ikan mas itu ya kadar proteinnya ya cuma sekitar 50% gitu kan, 50 bahkan 40% aja ikan udah enak gitu. Makanya kalau proteinnya lebih tinggi kan ya tahu sendiri gitu kan, ikan makannya juga udah kurang enak gitu, kurang bagus. Ya walaupun babon itu hoki-hokian ya. Iya. Minimal kita udah bisa undang ikan babon rame ya. Nah, cuman uniknya di sini nih, esen ini saya buat terutama ini nih. Anggur geranium ini emang sengaja saya bikin buat ikan-ikan gede lah gitu, buat ikan-ikan babon. Dan serehnya ini pecahnya itu di dalam air. Uniknya kalau kita tes cium gini tuh ya serehnya nggak keluar, yang lebih dominan geranium. Tapi begitu dites di air, serehnya baru keluar gitu. Jadi ada campuran serehnya juga. Ada serehnya juga gitu. Kalau ini memang dia makin lama di dalam air makin kenceng aromanya gitu, makin kenceng. Makanya kadang kalau pakai ini saya tuh di awal setar saya pakai esen, nanti siang saya murniin tuh umpan karena udah kenceng di air kan gitu. Kalau udah setengah air biasanya ikan udah makannya udah agak susah gitu, itu biasanya kita aduk lagi tuh umpan murni, biasanya gitu. Kalau ini makin dikencengin ya babon makin masuk gitu. Makanya ya alhamdulillah nih sering total induk, sering masuk induk ya karena ini gitu. Banyak juga dari hasil-hasil dari laporan-laporan yang diterima lah gitu. Ya alhamdulillah banyak. Nah jadi makanya nih kalau anggur geranium ya kayak kemarin lah kita kan temu tuh ya kan di jeruk purut tuh. Oh iya guys, wah jeruk purut itu Bang Wael tuh sampai 8 amplop guys, wah kan main itu. Men, babonnya berapa? Babonnya 3 ya? 4. Jadi yang pertama tuh mocel kan. Aduh. Wah itu luar biasa guys, sampai 8 amplop guys, bayangin aja itu. Aduh, mantap banget itu. Alhamdulillah dah gitu kan. Nah itu waktu itu kemarin pakai apa itu? Pakai yang ini nih, yang anggur geranium. Oh, anggur geranium itu. Kan waktu pas kita dari sini kan berangkat tuh. Pas berangkat kan memang nyasar tuh karena baru pertama kan mancing di situ, dapat undangan juga kan. Jadi kita nyampe Sorot, wah diputer-puter, akhirnya ketemu. Nah pas udah di parkiran saya lihat kok cuacanya kok teduh gitu kan, kayak mau hujan gitu. Saya lihat di aplikasi di HP kan, Twitter kok siang ini hujan. Gitu. Udah, kita kan tadinya saya mau pakai ini tuh, tadinya mau pakai salak fishbone nih, cuma jadi putra haluan kan. Kalau udah pakai yang anggur geranium aja lah gitu. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, biasanya kalau untuk cuaca tuh kayak panas, hujan itu kira-kira gimana itu? Ya kalau untuk pakai yang eksklusif, ya lebih maksimal pakai ini anggur geranium. Ya udah beberapa kali kita ngerasain gitu. Mau saya sendiri, mau konsumen lah gitu. Itu pasti induk naik terus gitu pakai ini. Ya minimal babon makan lah ya. Iya. Jadi ini pertama kali saya bikin ini, saya tes di pemancingan Blumbeng Cibubur. Iya. Nah itu sesi pertama itu saya bisa ngangkat babon 15 ekor. Pakai ini. Oh pakai ini. Cuaca lagi habis hujan tuh. Habis hujan itu. Nah kadang-kadang kalau habis hujan gatel pengen pakai ini.
Itu sesi pertama saya bisa ngangkat 15 ekor. Sesi keduanya diundi lagi lapak, saya bisa ngangkat 17 ekor pakai ini. Nah, mulai pede kan, kayaknya enak nih. Nah, saya ngeliat pas enaknya itu dengan kondisi habis hujan. Oh, ini kayaknya Esen habis hujan kok kayaknya enak gitu kan. Cocok lah itu. Cocok ya. Gitu. Cuma memang peruntukannya lebih enak banget dibuat galapung. Lebih enak banget bener ya. Jadi banyak juga laporan dari konsumen juga gitu kan. Om, anggur Garanim enak banget nih buat main galapung. Ya udah makasih lah gitu kan, karena udah laporan jadi kita juga enak kan. Kalau ada konsumen lain tuh buat main apa kita bisa ngasih ya bisa ngasih inilah gitu kan, ngasih saran pakai ini gitu. Tapi kalau panas dia bisa juga itu. Panas bisa juga, cuma ini lebih dominan buat ikan-ikan kecil, ikan-ikan sprint, enak banget pakai ini. Kayak buat main, walaupun induknya induk siraman lah gitu kan, main harian induk siraman, tapi lebih enak gitu, lebih enak. Beda kalau ini yang fishbone ini tuh buat ikan kecil masuk, gede masuk gitu. Itu cuaca panas hujan enggak? Masuk semua, pakai ini masuk semua enaknya. Cuma ya gitu, kayak kemarin tuh di pemancingan empang kecil itu pakai ini tuh main harian tuh 13 ekor babon naik tuh. Padahal babon lama deh. Babon siraman, babon baru gitu kan. Itu bisa 13 ekor. Itu luar biasa gitu. Makanya ya alhamdulillah sering masuk induk ya pakai ini sama ini gitu kan. Sering dan masuknya. Itu kalimannya dengan eksklusif. Lebih eksklusif. Cuma ya reguler ini juga nggak nggak kalah juga gitu. Karena kalau memang di empang itu siraman ikan-ikan gede, ya saya tetap nggak mungkin saya pakai ini karena keamisan gitu kan. Makanya saya pakai ini, esennya pakai ini. Babon makan juga, rame makan, babon makan juga. Total ya pernah juga gitu kan. Sering juga total pakai ini. Jadi tergantung kita lihat ikan lepasannya ya. Betul. Kalau saya mikirnya gini Om Dedung nih. Saya tuh nggak ngeliat namanya, empang airnya apa, warna air empangnya apa, siang apa malam, nggak ke situ lah gitu. Yang saya patokin tuh ukuran ikan gitu. Karena logika saya nih ya, anak balita, anak baru lahir, balita, dewasa sampai orang tua itu pasti makanannya beda, kadar-kadarnya beda gitu kan. Nah disitulah saya tahu, karena kan kebetulan saya punya adik nih, dia itu kan sarjana dari teknik pangan nih, dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor lah. Nah dia itu kerja di Kementerian Perikanan. Nah saya juga banyak belajar tuh dari adik saya sendiri gitu kan. Karena jujur itu, saya mancing itu baru sekitar 2-3 tahun inilah gitu, baru gitu. Ya tapi alhamdulillah udah punya produk sebanyak ini gitu. Dan sering masuk lagi guys. Wah, waktu saya luntut aja di ulang tahun agama aja guys. Waduh, Bang Mayo juga juara 1 itu guys. Waktu itu dapat amplop berapa itu Bang Mayo? Waktu itu 40 30 gitu. 42 juta. 42 juta ya? 42 juta. Bukan main tuh. Induk 1 tuh, baru mulai setengah jam udah ngangkat induk paling besar tuh. Berat 495 lah, 4,95 kilogram. Nah, waktu itu pakai umpan yang mana itu Bang Mayo? Kita waktu itu karena ikannya 1 ton ya, ikannya 1 ton, terus juga ikannya juga kecil-kecil, ya kita pakai eksklusif. Nah, esennya ini, itu dia. Pisang Ambon. Cuma karena waktu di Milad Agami itu totalnya itu 160 ekor, saya cuma dapat 136 ekor. Ya karena memang saya dapat babon itu 3, karena kan memang di lapak masuk babon lagi, ikan ramenya hilang. Jadi stucknya itu 30 menitan lah gitu, berhenti, ntar baru mulai makan lagi. Jadi ya kita nggak bisa ngejar lah total segitu. Cuma kan ya menurut saya dari total segitu ya nggak kalah jauh lah gitu kan. Maksudnya bisa nyelamatin 136 ekor itu udah lumayan lah bagi saya lah gitu. Yang penting umpan itu udah mau dimakan ikan. Ya itu sih intinya itu sih. Jadi bukan produk saya ini nggak paling bagus gitu kan, karena kan umpan yang udah diproduksi, yang udah dijual ke pasaran itu semua bagus semua.
juara ya juara semua gitu kan, cuma kan tinggal Hokinya aja. Yang penting mah umpan dimakan dulu lah gitu lah. Ya, masalah hoki kan kita Iya. tergantung lapak juga ya. Tergantung lapak, mau umpan sebagus apapun, sebagus apapun, semahal apapun lah gitu. Lapaknya lapak angker gitu ya, udah silakan notal warung. Itu maksudnya kalau dimancing itu ya disebut mancing itu nggak ada yang jago, nggak ada yang ini tuh ya gitu. Ya, kalau jago mah ayam doang ya. Karena gitu, kalau saya nih ya setel saya tuh ya nggak bisa lah gitu kayak orang-orang gitu. Kalau saya tuh pas mancing mau tiket berapa aja nggak bisa kayak orang-orang tuh, dalam arti gini loh, apa, mereka kan semua kalau mancing itu pasti tuh persiapan amunisinya wah lumayan lah ya. gitu. Kroto bisa 2 kilo 3 kilo, belum poanya, belum TJ-nya kan. Nah kalau saya udah main tiket 3 juta aja kroto sekilo. Main tiket itu, karena main tiket BPJS lah. BPJS ya kroto paling enggak 1 on 2 on gitu. Cuma saya pede dengan umpan gitu. Umpan saya tuh disukain, itu aja gitu kan. Jadi percuma lah gitu umpan kurang enak, biarpun krotonya banyak, umpannya kurang enak ya sama juga, kurang maksimal gitu. Intinya kan di umpan, karena ikan itu kan makan umpan gitu kan, bukan makan kroto gitu. Kalau saya gitu kan, kalau mungkin teman-teman dari lain lah yang udah senior kan, karena amunisinya udah banyak gitu kan, ya mungkin ya dia ada teknik tersendiri gitu. Kalau teknik saya memang ya saya pede sama umpan dan esen gitu. Jadi wah, ketika kanan kiri udah dor lah, sedangkan saya udah masih stuck nih kan, ya udah saya pilihan antara 2 tuh biasanya. Ya mau kalau ikan rame udah nggak kekejar kan, Iya, betul. ya udah saya tinggal mainin, saya nyari induk gitu. Karena memang jujur saya nggak bisa ngelawan amunisinya mereka gitu. Bukannya kita nggak mampu beli kroto banyak-banyak gitu kan, bukannya nggak mampu gitu, tapi memang style saya gitu. Tapi juga ada yang pakai umpan saya ya krotonya mainnya 2 kilo 3 kilo ada juga gitu kan. Cuma karena stylenya dia gitu. Kalau style saya beda gitu. Jadi saya bukan main speed gitu kan, bukan main speed. Ya tapi kalau memang dapat lapak ikan, saya total, ya udah berarti pilihannya ya saya main total gitu kan, bukan main babon gitu. Ya, tapi sih alhamdulillah sampai sekarang ini ya prestasi ya diindukan terus gitu. Karena ya Om Dedung lihat sendiri kemarin kan, ya, ikan babon tuh dari sekian semua babon tuh ya makan semua. Itu jadi beda antara main speed kan, antara main ikan totalan ikan rame, nyari ikan rame sama main babon beda. Karena kalau main babon kan harus sabar, harus sabar nunggu. Yang penting intinya kita tahu tuh di lapak kita itu induk masuk. Udah, mau nggak mau kita harus sabar-sabarin di situ kan. Intinya pede, sabar. Udah itu aja sih intinya gitu. Intinya dari teknik saya gitu. Tapi kalau memang wah dapat lapak total nih, ikan baru taruh makan, ya berarti kita udah jangan nyari babon gitu kan, nyari rame, udah hajar aja rame terus gitu. Berarti kita harus pede sama umpan dulu ya. Iya, yang penting pede dulu sama umpan. Intinya mah umpan yang udah dijual di toko-toko, pasaran-pasaran tuh semua tuh umpannya bagus semua, nggak ada yang nggak bagus, bagus semua. Kadang kan ya apa lagi ya, kayak apa ya dibilang ya kayak fluktuatif lah gitu. Wah ntar umpan ini lagi naik nih, lagi bagus, ntar yang ini naik, ntar ini turun, ini naik, kayak gitulah gitu kan. Jadinya di dunia perpancingan tuh umpan-umpan ya gitu semua gitu kan. Jadi intinya tuh kita balikin lagi ke pemancingnya gitu, seleranya dia mau pakai apa gitu. Kita nggak bisa maksain lah, lu harus pakai umpan, enggak, karena kan mereka mancing duit sendiri kan, mancing tiket duit sendiri, umpan ya beli sendiri. Jadi walaupun dia satu tim sama kita gitu kan, sering emang deket sama kita, ya terserah dia lah gitu. Karena kan nggak bisa kita patokin lu harus mancing pakai umpan gua gitu, nggak bisa. Terserah dia, mau cobain umpan ini silakan gitu kan. Nah di situ juga jadi poin buat kita. Kemarin mancing pakai umpan apa gitu? Pakai umpan si A, si B, gimana? Enak nggak?
wah enak nih gini-gini. Nah, kita tinggal ini kan, coba mana umpannya. Kita tinggal lihat kan, kita tinggal riset lah gitu. Oh umpannya karakternya begini, aromanya gini. Nah itu kan jadi bisa kita kembangin di umpan kita. Itu jadi kalau di mancing itu kalau banyak egoisnya lah, ego lah gitu, ego gengsi gitu ya capek gitu kan. Jadi ya makanya saya lebih senang silaturahmi gitu, main keluar kemana ketemu owner umpan main tuh ya untuk itu aja gitu kan, untuk ya tukar pikiran lah gitu kan, saling support gitu. Jadi nanti rencana ke depan mau ada umpan baru lagi atau lesson baru lagi nih pemain? Kalau untuk sekarang ini sih belum ada planning ya, karena menurut saya sih 2 umpan ini udah cukup menurut saya gitu, karena saya udah kategori ini untuk ikan-ikan yang Agak ukuran gede lah gitu, ukuran besar, ini udah ukuran kecil gitu. Jadi kalau memang nanti ditambahin lagi juga nanti pemancing bingung. Oh, iya betul. Pemancing Banyakan bingung umpan, nih, ya? banyakan umpan, Pakai ini, banyakan esen kan. Nanti ditanya, Om esen yang paling bagus yang mana? Ya saya bingung jawabnya kan, gitu. Karena kebanyakan ya. Karena kebanyakan terlalu banyak varian. Memang sih saking banyak varian itu ya memang pemancing yang milih. Dia lebih suka yang ini, lebih suka yang ini. Cuma kan kalau saya itu fokus gitu kan, saya fokus. Oh pakai yang ini, tahu gitu settingannya. Ya mungkin nanti antara 2 tahun atau 3 tahun lagi ya ketemu resep baru lagi lah gitu, baru mungkin kita ini gitu kan, kita produksi lah gitu. Tapi kan kita coba, karena nyoba esen itu nggak bisa sekejap instan gitu kan. Kita bikin nih harus riset ya, harus riset. Kita mancing di satu empang, enak banget nih, besok kita produksi, nggak bisa gitu kan. Karena kita harus ngetes dulu empang sana, empang sini, keluar kota, kemana kan gitu. Jadi biar tahu gitu, oh kekurangannya ini gitu. Karena kan kalau mancing itu saya bukan nyari duit lah gitu kan. Saya nggak nyari duit di empang itu harus juara tuh, enggak. Kalau emang harus juara ya, ambisi harus juara ya susah. Di mancing itu susah gitu. Wah mancing harus juara, karena dari tiket aja udah lumayan kan gitu. Intinya kita silaturahmi aja lah, silaturahmi. Oh biar banyak dikenal gitu kan, sama ya teman-teman di luaran dari timur lah gitu kan, lebih suka itu ya. Kalau dapat juara ya bonus lah gitu kan, bonus aja gitu, bonus. Dan itu juga buat daya jual data konsumen gitu kan. Oh ownernya jualan nih gitu. Nah nanti kalau misalnya ada orang yang mau mesen langsung Bang Mael gimana tuh? Bisa? Wah bisa. Nah kita kalau misalkan nggak jauh nih dari timur lah gitu kan, dari toko-toko timur atau dari toko-toko reseller yang ada nih, itu bisa via kirim-kirim gente gitu, japri saya. Nanti bisa ditransfer kan uangnya, nanti tinggal kirim alamatnya, kita kirim tuh gente biasa tuh. Tapi bisa juga di online shop. Ada juga. Ada juga. Di Tokopedia sama di Shopee. Oh ada ya. Tuh ada juga. Di Tokopedia tuh nama toko saya tuh Azam MT Shop. Nah kalau di Shopee itu Neng Azam. Itu di Shopee-nya. Di labelnya juga ada nomor saya juga di label. Nah, untuk yang bisa yang tahu kira-kira nomornya berapa tuh Bang? Untuk pesen di nomor saya tuh di 0858 1010 5553. Nanya-nanya settingan, nah makanya macam-macam lah gitu. Itu bisa. Yang dibilang total ya saya pernah, ya juara induk juga ya pernah gitu. Intinya di hoki aja gitu. Makanya tadi saya bilang kan, orang itu nggak ada yang jago mancing, yang menentukan itu lapak gitu. Hanya ayam yang jago doang ya. Iya, ayam doang yang jago benar. Makanya nggak ada gitu. Kalau teknik kan karena kita sering mancing, kita melihat teknik dari orang yang udah biasa mancing, yang udah lama. Ya kita ngelihat, oh caranya gini, ya belajar dari situ aja sih gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya berjalan terus lah gitu. Boleh kita stop dulu ya. Oke lah guys, jadi kalau kalian mau ngetes umpan ini guys, kalian bisa kontak langsung ke nomor WA-nya atau langsung ke online shop-nya guys. Jadi kita sekarang udah banyak pengalaman dari Bang Mael nih tentang produk-produknya dan juga esen-esennya nih guys.
Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba, langsung saja guys. Oke lah, kita sudahi dulu perbincangan dengan Bang Mail ini. Nanti sampai ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari Dedung Panjenoe. Mantap. Mantap. Soalnya banyak iklan nih. Iya, tuh.